Perkenalkan, nama saya Hairul Adiansa. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Medan ingin melakukan wawancara terkait peternakan peternakan domba ya Pak. Jadi nama usahanya itu apa ya Pak? Sini nama usahanya Waringin Farm. Ya, Waringin Farm. Dari tahun berapa Pak berdirinya? Dari tahun 91. 91. Ini milik perseorangan atau ada nama pemimpinnya? Pemimpinnya Bapak sendiri ya Pak? Iya. Namanya siapa Pak kalau boleh tahu? Muhammad Mirsal Tista Aulia Stopul. Apakah sudah ada izin usahanya Pak? Izin usaha ada. Dalam bentuk CP ya Pak? Iya. Ya. Boleh dijelaskan Pak aktivitas peternakan ini seperti proses pengelolaan ternak dan usahanya Pak? Kalau untuk proses pengolahan ternak, kalau kami kan di sini untuk perbaikan genetik. Jadi yang dilihat di sini silangannya ya, silangan ternaknya. Kalau untuk mulai dari proses ternakannya kan kita ngambil nggak dari yang dari lokal, hanya sebagian dari luar semua. Silangkan baru kirim ke masyarakat lah kalau kita bilang kan, untuk plasma. Itulah dapatnya. Jadi awalnya itu dibeli bebeknya dulu ya Pak? Iya. Dari masyarakat. Nah, dari video tadi kita sudah dapat menyimpulkan bahwa perusahaan ini memiliki nama usaha yang sudah berbadan hukum sebagai CV, yaitu CV Domba Waringin. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1991. Perusahaan ini milik perseorangan, yaitu Bapak Muhammad Mirsal Tista Aulia Sitompul. Dan perusahaan ini bergerak dalam bidang perbaikan genetik domba dengan menghilangkan genetik antara domba. Perusahaan ini membeli domba dari lokal dan dari luar untuk kegiatan usahanya. Kemudian disilangkan genetiknya, kemudian dijual ke masyarakat. Nah, selanjutnya saya berkeliling-keliling nih ke sekitaran kandang domba tersebut. Nah, ditemukan bahwa pemilik usaha CV Domba Waringin mulai merintis usaha ini dengan membeli 30 ekor kambing dengan usia kira-kira 6 bulan sebagai bibit awal untuk disilangkan atau dikawinkan sehingga mendapatkan bibit unggul domba Waringin. Nah, di kandang satu itu ada 30 ekor kambing, di mana 27 ekornya itu usianya 5 tahun dan 3 ekornya itu usianya 12 bulan. Di kandang 2 ada 30 ekor kambing yang usianya 12 bulan. Di kandang 3 bermacam-macam nih, ada yang usianya 5 tahun, ada yang 12 bulan dan ada yang 3 bulan. Nah, selanjutnya pemilik usaha mulai merintis usaha ini pada tahun 2022 setelah semua aset biologis dijual dengan membeli 30 ekor kambing dan harga perolehan Rp1.800.000 per ekornya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pengakuan kambing yang belum menghasilkan itu didapat dari kambing yang belum siap dijual 5 ekor dan ditambah dengan biaya persiapan kandang sehingga total harga perolehan aset biologis yang belum menghasilkan itu Rp6.100.000. Nah, selanjutnya ada pengakuan kambing yang sudah menghasilkan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kambing yang sudah siap dijual ditambah dengan biaya persiapan kandang yaitu 2 kandang sehingga didapat harga perolehan aset biologis yang sudah menghasilkan yaitu Rp230.200.000. Dalam pengukuran aset biologis, CV Domba Waringin ini harus mempertimbangkan semua biaya yang terlibat dalam perawatan ternak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini kita dapat melihat pengukuran kambing yang belum menghasilkan dan sudah menghasilkan, di mana ditambah dengan harga perolehan aset biologis tadi, ditambah biaya langsungnya yaitu pakan, obat-obatan, listrik, sehingga didapat nilai perolehan aset biologis yang belum menghasilkan ini yaitu senilai Rp6.675.000. Nah, kemudian pengakuan kambing yang sudah menghasilkan ini sama nih, harga perolehan aset biologis yang tadi ditambah biaya langsungnya dan biaya tidak langsung sehingga didapat nilai perolehan aset biologis yang sudah menghasilkan itu senilai Rp237.650.000.
Nah, selanjutnya kita perlu nih untuk menghitung penyusutan aset biologis, karena setiap aset itu harus disusutkan. Domba yang telah menghasilkan dianggap telah mampu memberikan manfaat berupa susu atau daging, maka perlu dilakukan penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus, yaitu dengan membagikan harga perolehan dibagi dengan taksiran umur ekonomis. Maka untuk menghitung penyusutan masing-masing domba yang sudah menghasilkan, yaitu di sini kita dapat lihat bahwa ada 70 ekor kambing yang sudah menghasilkan, maka dibagikan harga perolehannya yaitu 237.650.000 rupiah dibagikan dengan 5 tahun. Didapat harga penyusutan atau biaya penyusutan aset biologis 70 ekor itu senilai 47.350.000 rupiah. Kemudian dibagikan nih 70 ekor kan, jadi didapat bahwa satu ekornya itu masing-masingnya 679.000 rupiah dalam setahun nih. Dari perhitungan tersebut, maka penyusutan masing-masing domba yang sudah menghasilkan setiap tahunnya adalah 679.000 rupiah per ekor. Nah, selanjutnya kita perlu juga nih menghitung kematian aset biologisnya sesuai dengan PSAK 69. Kematian aset biologis akan menyebabkan penghentian aset tersebut dan harus diakui dengan penghapusan langsung nilai aset biologis. Pada bulan Januari sampai dengan Desember 2023 ada 3 ekor domba yang mati nih. Nah, maka perhitungan nilai kambing apabila terjadi kematian adalah kerugian aset biologis sama dengan jumlah mati dibagikan dengan jumlah hidup awal dikali harga perolehan awal. Maka didapat kerugian aset biologisnya senilai 9.506.000 rupiah. Selanjutnya, tahap pengungkapan. Peternakan domba pada CV Domba Waringin belum melakukan pengungkapan dan penyajian aset biologis. Namun, sesuai dengan PSAK 69, dalam pengungkapan aset biologis, usaha peternakan diharuskan untuk menyajikan laporan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat antara aset biologis pada awal periode dan aset biologis pada akhir periode berjalan. Di sini dapat kita lihat bahwa saldo awal kambing menghasilkan itu senilai 237.650.000 rupiah dikurangi dengan akumulasi penyusutan kambing menghasilkan dan dikurangi dengan kerugian penghapusan kambing menghasilkan, sehingga didapat saldo akhir kambing menghasilkan yaitu 227.665.000 rupiah. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam wawancara tadi bahwa berdasarkan fakta bahwa peternakan CV Domba Waringin belum melakukan pencatatan laporan keuangan yang lengkap dan tepat, termasuk pencatatan aset biologis sesuai dengan PSAK 69. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terkait klasifikasi, pengukuran, dan pengakuan nilai aset biologis dalam laporan keuangan. Klasifikasi yang tepat terhadap aset biologis seperti domba betina, jantan, dan anak domba sesuai dengan PSAK 69 sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi akuntansi. Selain itu, cara yang tepat untuk mengakui perubahan nilai aset biologis seperti domba dan laporan keuangan juga harus dipahami dengan baik, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan nilai sebenarnya dari aset biologis yang dimiliki. Pengelolaan yang efektif terhadap aset biologis tidak hanya membantu meningkatkan efisiensi operasional, tapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi akuntansi yang berlaku seperti PSAK 69.